lagi dengan gue, saya Garuda. Nah, gue sekarang ada di bengkel Kedai Riders. Gue pengen ngeliatin ya, kan belakangan itu orang-orang pada nanya gimana sih cara biar motor lo yang masalah di Honda PCX sama Honda Vario 150 itu yang masalah gredek. Nah, ini ternyata penyebabnya di sini nih bosku, di mangkok koplingnya. Nah, ini mangkok kopling yang original, yang ini mangkok kopling yang udah di-upgrade. Lihat gak perbedaannya? Perbedaannya ada nih di lubang-lubang ini. Tapi perbedaan yang nggak kelihatan itu ada di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya ini udah, kalau yang udah upgrade itu udah kasar karena udah di karter. Nah, ini udah karter, udah kasar. Jadi kalau kampas koplingnya ngembang, nah itu dia lebih cepat menggigit. Nah, itu rahasianya di situ. Nah, ini yang original, ini masih halus, nggak ada nggak ada karterannya, jadi tarikannya lebih nggak ngejambak lah. Dan ini nggak ada lubangnya bosku. Lubang itu berfungsi untuk ngebuang debu yang ada di dalam sini, hasil dari V-belt yang tadi. Nah, gue udah bersama Mas siapa nih Mas? Mas Rudi dari komunitas HPCI Jakarta. HPCI Jakarta. Wah. Ini kebetulan dia lagi servis motor juga nih. Iya. Motornya sama Honda PCX. Warna sama putih. Warna sama putih. Nah, ini gimana Mas komentarnya? Ini udah upgrade juga gak? Ya. Kayak gini. Ya. Rasain perbedaan yang signifikan nggak? Ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini gimana sih sebenarnya kalau menurut Mas Rudi tadi, ini kinerjanya itu memang seperti itu atau ada hal lain yang bikin dia nggak gredet? Iya, jadi waktu masih pakai yang standar sih memang agak greget. Setelah kita coba pindah ke Kedai Riders dengan konsep yang jadi upgrade, dan itu udah gregetnya hilang karena ada beberapa bagian yang dilubangin lagi, sehingga debunya bisa cepat hilang, kemudian daya cengkramnya juga enak gitu. Itu bisa berlangsung berapa lama Mas untuk pakainya? Bisa 1 bulan, karena setiap bulan kan kita harus servis rutin untuk membuang bersihin sampah, debu semuanya. Jadi walaupun udah di-upgrade harus tetap di-servis, bersihin ya. Ya. Cuma masalahnya nih jangan sampai ketipu. Iya. Nah, ini sekarang gua ngalamin nih. Iya. Ngalamin. Jadi ini gini bosku, ini kampas kopling, pemangkok kopling gue yang CVT, ini udah di-upgrade Mas. Ya. Udah di-upgrade. Kebetulan ya karena saya jaraknya yang nggak terlalu jauh sih dari bengkel tempat ngupgrade ini, cuman waktunya memang mungkin nggak ketemu lah buat main kesini buat bersihin, servis dan sebagainya. Nah, ini gue nggak tahu ternyata diganti di bagian ini, padahal udah mesen ke mekanik jangan diganti. Nah, di bengkel ternyata diganti dan itu nggak ngomong gitu loh. Ya, ini perhatian juga sih buat para pemilik Honda PCX atau motor-motor yang udah di-upgrade lah. Jangan sampai lo udah ngupgrade motor lo ya kan, dan ternyata ada part yang diganti dan itu udah nggak sesuai dengan part upgradean sebelum yang lo bawa ke di tempat servis gitu. Nah, itu akan jadi masalah tersendiri karena gua ngalamin sendiri. Nah, setiap cuman 1 minggu Mas Rudi, ini saya habis ngebersihin itu langsung gredek lagi. Nah, itu saya bilang ini kayaknya ada masalah apa gimana gitu. Ya. Karena setelah upgrade yang pertama itu nggak ada masalah sebelum saya bawa ke bengkel. Ya. Itu jaraknya rentangnya agak lama dan itu nggak ada masalah gredek. Nah, setelah yang di servis itu malah 1 minggu setelahnya ada muncul masalah. Nah, itu yang bikin saya kaget. Jadi harus diawasi, harus dilihat lebih detail lagi, jangan sampai mereka mengganti part-part yang udah kita ganti ya Mas ya. Tanpa konsultasi. Tanpa konsultasi ini jadi masalah ya. Walaupun nggak seberapa sih harganya, cuman ini kalau di upgrade ini jadinya 180, di bawah 200.000. Cuman ini tetap menurut saya sih ya make sense lah. Karena ini berhubungan dengan kepuasan konsumen ya Mas ya. Ini harus diperhatikan bosku. Ini belum custom ya? Iya.
kalau misalkan ini di custom, jadi ketika si kampas ini mekar, dia lebih gigih gitu ketimbang dia polos gitu. Terus ini kan omnya mainnya halus ya. Terus biasanya kalau di sini kita ini dilubangin, ini dibikin kasar. Untuk si lubang ini nanti maksud dan tujuannya kalau misalkan si ininya terkikis, jadi debunya buang melalui si lubang gitu. Jadi nggak ngumpul di sini gitu. Untuk itu kalau di ininya diganti bisa ininya bisa doang. Di bubut aja om. Biayanya ini berapa? 185. Oh gitu. Ini di kasar. Ini kemarin udah di upgrade belum? Iya. Yang kemarin upgrade bagian depan doang ya? Apa yang belakang juga? Omnya requestnya bagaimana? Hah? Requestnya bagaimana? Yang itu yang full. Boleh. Cuman kalau misalkan udah upgradean, nanti di bagian speedy di sini nanti agak kasar om, karena dari si ini pertama kan ininya dibikin di kartel dikasarin. Jadi ketika si kampas mekar, otomatis dia kan ada gesekan. Iya. Jadi agak kasar gitu. Tapi itu gak masalah. Iya. Mengganggu sistem Kemarin kerjaan. sih habis di upgrade agak kasar, cuman nggak tahu nih udah mulai halus lagi. Apa karena ini? Ya, paling Kikis. ininya belum. Oh yang ini belum. Coba tanya ini deh Mas Yoyo deh. Kemarin requestnya bagaimana? Ini sudah upgradean nih. Vernya udah ganti, ininya pakai yang kampas Ini next, ya. Dan Yang ininya doang ya? roller sendiri dia udah di mix. Ininya udah jos naik ke atas mainnya pasti ugal-ugalan mulu. Karena ketahuan dari sini mainnya ugal-ugalan mulu, dia naik terus mentok sampai habis Gitu ya. iya ketahuan kalau yang biasa ugal-ugalan. Oke, masih ada yang mau ditambahin Mas? Iya. Jadi dari sisi tarikan juga enak karena setelah di-upgrade ternyata tarikan PCX itu pertama menghilangkan geledeknya, kedua tarikannya juga enak. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain begitu. Yang punya PCX yang sama. Siap. Makasih banyak Mas Rudi Ya, udah ngobrol-ngobrol bersama. Siap. Walaupun ini kita di PSBB tapi ini saya harus semprot disinfektan lagi nih. Ya. Oke deh, makasih banyak Bosku. Nanti kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dan gue juga akan menyajikan bahwa apa aja yang dibersihin kalau kita servis kendaraan di bengkel tempat lo ngupgrade Honda PCX. Oke deh, jangan lupa subscribe channel YouTube gua dan lo nyalain juga notifikasinya biar tetap Loncengnya keren. juga. Biar tetap keren. Oh iya, biar tetap keren ya. Kalau nggak nyalain nggak keren. Tapi itu mindset bro. Oke, saya Garuda. Saya Rudi. Sampai ketemu.